Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem jaringan komputer, yaitu sejarah singkat, kemudian pengertian dan berbagai jaringan komputer. Terus kemudian untuk minggu sekarang kita membahas tentang perangkat jaringan komputer. Oke. Nah. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut. Oke, jenis-jenis sudah. Nah, ini sekarang jenis. Nah, sekarang perangkat jaringan komputer. Next. Untuk perangkat jaringan komputer ada namanya server. Tugas dari server ini adalah menawarkan pengolahan data yang diambil dari klien. Kemudian yang kedua yaitu klien. Klien ini melakukan pengolahan data yang diambil dari server ini. Oke. Yang ketiga, kartu jaringan atau LAN card. Ini berfungsi untuk mendapatkan jaringan sehingga kita bisa saling berkomunikasi dan menukarkan data. Ini gunanya kartu jaringan. Kartu jaringan ini dipasang di motherboard atau papan komputer, katakanlah otak dari komputer. Kemudian yang keempat, hub. Hub ini berfungsi untuk membagi sinyal data dari kartu jaringan ini. Hub ini juga memungkinkan bisa menghubungkan jarak komputer oleh kabel jaringan menjadi lebih jauh. Ini tujuan hub. Kemudian lanjut, kabel UTP, konektor RJ45. Kabel ini merupakan kabel jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer ke komputer yang lain. Ini guna dari kabel UTP. Kemudian repeat. Ini berfungsi untuk memperkuat sinyal. Ya, repeat. Memperkuat sinyal. Kemudian yang ketujuh, bridge. Perangkat jaringan ini digunakan untuk menghubungkan sebuah jaringan LAN dengan jaringan yang lain ya. Kemudian router. Router ini mengatur aliran data dari satu jaringan ya ke jaringan yang lain. Nah, harus dipahami ini. Ini digunakan untuk mengatur aliran data. Kemudian kita lanjut. Nah, sekarang topologi jaringan untuk mengakses internet. Ada 6 topologi. Oke. Setiap topologi ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dan masing-masing ini juga mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Oke. Kita bahas sekarang yang nomor 1. Kita membahas tentang topologi bus. Untuk topologi bus memiliki karakternya ya. Karakternya itu
Ini merupakan satu kabel, dan kabel itu terdapat not-not. Kemudian yang B umum digunakan karena sederhana dalam instalasi. Kemudian yang C, signal itu melewati kabel dalam dua arah. Kemudian masalah terbesarnya itu pada saat kabel putus, itu masalahnya. Kemudian kita membahas tentang kekurangannya ya, kelemahannya sering terjadi tabrakan file data yang dikirim. Terus yang kedua, untuk pengembangannya ke arah yang lebih luas mengalami hambatan. Kemudian untuk kelebihannya, harganya lebih murah, kita bahas ini ya. Kemudian pada jaringan dengan topologi ini tidak membutuhkan konsentrator atau program tambahan. Kemudian yang kedua, topologi ring. Topologi ring ini ada kelebihan dan kekurangannya. Adapun kelebihannya ya, dapat menghindari tabrakan file. File data yang dikirim tuh. Kemudian B, untuk membangun jaringan dengan topologi ini lebih murah. Kemudian untuk kelemahan, sederhana dalam layout. Kemudian masalahnya sama dengan topologi bus tadi, sering juga terjadi tabrakan pada file yang dikirim. Kemudian kita lanjut yang ketiga, topologi star. Untuk topologi star ada kelebihan dan kelemahannya. Untuk kelebihan, jaringan itu mudah untuk dikembangkan. Kemudian yang B, jika terdapat salah satu kabel yang putus, tidak akan mempengaruhi jaringan pada keseluruhan. Kemudian kontrol manajemen lebih mudah karena semuanya terpusat ke satu titik. Terus kelemahannya, jika konsentratornya rusak, semua komputer dalam jaringan tidak dapat berfungsi. Kemudian yang B, bila mengirim data secara bersamaan waktunya dapat terjadi gangguan. Kemudian apalagi nomor 4, topologi extend star. Topologi star ini adapun kelebihan dan kekurangannya sama dengan topologi star ini. Kemudian yang kelima, topologi hierarchikal. Ini juga sama dengan topologi lainnya. Yang keenam, topologi mesh. Topologi mesh ini dibangun dengan memasang link di antara workstation. Adapun kelebihan dan kelemahannya. Kelemahannya ya, biayanya yang dikeluarkan untuk membangun jaringan ini sangat mahal. Kemudian kontrol manajemen sangat sulit diterapkan. Untuk kelebihan, dengan banyaknya link antar komputer, maka setiap komputer itu dapat berhubungan dengan komputer yang lain secara bebas. Itu kelebihannya. Kemudian yang kedua, apabila ada satu saluran tidak dapat digunakan, saluran lain masih dapat digunakan. Oke, itu tentang topologi jaringan. Kita lanjut. Oke. Sekarang tipe jaringan. Dalam jaringan itu ada 3 buah peran yang dijalankan. Peran yang pertama, klien. Kemudian sharing, berbagi sumber daya. Kemudian peran terakhir adalah sebagai server. Oke. Next.
Yang pertama yaitu jaringan berbasis server. Dapat juga kita artikan client server. Dengan adanya server di dalam sebuah jaringan yang menyediakan mekanisme pengamanan dan pengolahan jaringan tersebut, jaringan ini terdiri dari banyak klien dari satu atau lebih server. Oke. Itu contohnya ya. Kemudian yang kedua, jaringan peer-to-peer. Jaringan ini mempunyai fungsi yang sama yang dapat berkomunikasi dengan komputer lain. Dia telah memberi izin ya. Secara sederhana, setiap komputer pada jaringan peer-to-peer berfungsi sebagai klien dan server sekaligus. Nah, kalau jaringan pada peer-to-peer bisa sebagai klien dan server. Namun kalau pada jaringan berbasis server itu hanya bisa sebagai server, tidak bisa menjadi klien. Itu bedanya. Kemudian yang ketiga, jaringan hybrid. Jaringan hybrid ini memiliki semua yang terdapat pada tipe jaringan di atas. Bisa berfungsi sebagai klien, bisa berfungsi sebagai server, ataupun kedua-duanya. Oke, kita lanjut. Sekarang komunikasi data. Oke, next. Nah, untuk komunikasi data itu apa sih? Komunikasi data itu bisa kita artikan sebagai proses pengiriman dan penerimaan data. Itulah. Kemudian alasan kenapa kita memerlukan komunikasi data ini. Yang pertama, adanya distribusi proses. Ini mutlak ya. Dipergunakan jaringan sebagai sarana pertukaran data. Yang kedua, transaksi sering terjadi pada suatu lokasi yang berbeda. Oke, yang ketiga, biasanya lebih efisien dan lebih murah mengirim data lewat jalur komunikasi. Yang keempat, suatu organisasi yang mempunyai beberapa lokasi pengolahan data. Oke, untuk komunikasi data ini ada namanya sumber data ya. Sumber data ini unsur yang bertugas untuk mengirimkan informasi. Misalnya terminal komputer. Berarti ini unsur pertama ya. Kemudian media transmisi data. Media ini merupakan jalur di mana proses pengiriman data dari satu sumber ke penerima data. Oke, yang ketiga, penerimaan data. Pengertian penerimaan data adalah alat yang menerima data atau informasi. Misalnya telepon, terminal komputer, dan lain-lain sebagainya. Kemudian kita lanjut. Sekarang bentuk komunikasi data. Bentuk komunikasi data ini ada dua. Ada namanya sistem komunikasi offline, yang mana pengiriman data melalui fasilitas komunikasi dari satu lokasi ke pusat pengolahan data, tetapi data yang dikirim tidak langsung diproses oleh CPU atau Control Processor Unit. Oke. Bisa juga dilakukan dalam keadaan offline tanpa jaringan. Kemudian untuk sistem komunikasi online, data yang dikirim melalui terminal komputer bisa langsung diperoleh oleh CPU atau Central Processor Unit. Kemudian kita lanjut. Keamanan data. Untuk keamanan data ini sangat penting. Ada berbagai macam bentuk keamanan data ya. Nih, ada 6. Yang pertama ada namanya enkripsi. Enkripsi ini sebuah proses yang melakukan perubahan sebuah kode dari yang bisa dimengerti menjadi sebuah kode yang tidak bisa dimengerti. Berarti enkripsi ini keamanan data dalam bentuk kode. Terus yang kedua, firewall. Sebuah sistem atau perangkat yang mengizinkan
lalu lintas jaringan yang dianggap aman untuk melayaninya, untuk mencegah lintas jaringan tidak aman. Oke. Firewall ini diimplementasikan dalam sebuah mesin terdedikasi. Oke. Nah, yang ketiga, kriptografi. Kriptografi ini bisa kita artikan sebagai ilmu dari seni untuk menjaga kerahasiaan berita. Oke, ini mempelajari teknik-teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan data ya. Untuk kriptografi ini ada beberapa aspek. Yang pertama, kerahasiaan data, terus integritas data, autentik, non-repudiasi. Non-repudiasi ini adalah usaha untuk mencegah terjadinya penyangkalan terhadap pengiriman atau terciptanya suatu informasi oleh yang mengirimkan atau membuat data. Kemudian yang keempat, Secure Socket Layer SSL. Ini juga bentuk penyandian data sehingga informasi rahasia seperti nomor kartu kredit atau kontrol autentik tidak dapat dibaca atau diakses oleh pihak lain selain pemiliknya dan server pemilik servis. Ini merupakan kode ya, memberikan kata sandi. Kemudian yang kelima, Pretty Good Privacy. Kalau ini dalam bentuk algoritma keamanan melalui internet. Kemudian 6, sniffer paket. Untuk sniffer paket ini diartikan pula sebagai penyadap paket yang juga dikenal sebagai network analyzers atau Ethernet sniffer, yaitu sebuah aplikasi yang dapat melihat lalu lintas data pada jaringan komputer. Ini guna dari sniffer paket sebagai penyadap. Oke, kita lanjut. Nah, jadi itulah sedikit tentang penjelasan dari keamanan data. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.